Perkenalkan, aku Indigo Vera. Aku baru memulai untuk membangun YouTube ini. So buat kalian semuanya, aku mohon bantuannya untuk subscribe, like dan komen serta share kalau kalian menganggap apa yang aku sampaikan kali ini itu punya manfaat dan bisa berdampak bagi kehidupan kita. Mohon dukungannya ya teman-teman semuanya. Oke. Aku stay di Kota Bengkulu teman-teman, di salah satu provinsi yang ada di Indonesia pastinya, yang terletak di Pulau Sumatera. Jadi Provinsi Bengkulu itu ya teman-teman adanya di Pulau Sumatera, bukan di Pulau Sulawesi. Kenapa aku nyampein ini? Karena beberapa kali aku bertemu sama orang baru dan aku nyampein aku stay-nya di mana, aku berasal dari mana. Mereka bilangnya itu ada di Sulawesi. Jadi melalui video ini ya semoga bisa bisa tahu lah bahwa ada loh di Bengkulu, ada loh di Indonesia ini provinsi yang namanya Bengkulu gitu. Oke, kali ini teman-teman aku mau nyampein ke kalian semuanya tentang dampak yang kita rasakan nih selama virus corona ini ada ya teman-teman. Sebenarnya ini agak umum ya teman-teman, pasti kalian semuanya juga secara tidak langsung sekarang sudah mulai merasakan apa dampaknya. Tapi perlu aku sampaikan ke sini ya, dari ada virus corona ini kita jadi lebih produktif teman-teman, lebih aware, lebih melihat segala sesuatunya itu lebih terarah dan terukur. Jadi kalau mau ngelakuin apapun itu tuh dipikirin dulu, wah ini gimana nih baiknya gitu. Contohnya aja ya teman-teman, misalnya kita dulunya sangat-sangat cuek dengan yang namanya kebersihan. Sekarang tuh lebih kayak gini loh, kalau aku kotor, misalnya lingkungan aku kotor, nanti akan bukan hanya corona yang akan datang, penyakit lain pun juga akan datang gitu. Jadi lebih aware karena kita lebih bisa melihat atau memperhatikan lingkungan kita yang ada di rumah gitu kan. Yang dulunya kita cuek-cuek aja gitu karena kita punya kesibukan di luar rumah. Kemudian kalau dampak positifnya lagi itu kita lebih sayang sama alam, terus lebih kreatif, lebih punya sesuatu hal, ide-ide yang bisa dilakukan di rumah tuh yang dulunya tuh ada di otak, tapi karena ada kegiatan di luar rumah jadinya kita men-skip itu, dan sekarang kesempatannya untuk merealisasikan ide-ide yang dulu pernah ada di otak kita saat ini bisa dilakukan. Nah, itu sih sebenarnya dampak-dampak positif yang bagus yang bisa kita ambil teman-teman selama kita di rumah saja, ya kan. Memang dampak lain yang lebih parah itu banyak, tapi cobalah untuk mengambil hal positif dari adanya virus ini ya teman-teman. Kita lebih dekat sama keluarga, lebih aware sama lingkungan, lebih bisa merealisasikan apa yang dulu nggak pernah kita realisasikan gitu kan. Kayak aku contohnya teman-teman semuanya, aku membangun YouTube ini itu salah satu keinginan aku atau ide aku dulunya yang sulit banget aku realisasikan, padahal sebenarnya bisa gitu kan dilakukan. Karena ada wabah ini jadi kayak lebih oke, bisa memanage waktu. Oke, kerja aku jam segini, aku bisa ngebuat YouTube untuk ini, lebih bisa banyak membaca lagi. Karena jujur aku kalau misalnya melakukan pekerjaan yang aku lakukan, walaupun hanya di rumah juga yang aku kerjakan, tapi tercurahkannya ke sana semua gitu.
aktivitasnya ke sana semua, nggak ada untuk memikirkan hal yang lain. Karena sudah melakukan pekerjaan itu, aku tuh kayak aduh, oke, aku butuh refreshing, harus keluar rumah gitu. Tapi kalau sekarang karena memang keluar rumah pun kita nggak bisa, jadi yang waktu yang keluar rumah itu tadi dimanfaatin untuk membuat YouTube ini, untuk membuat video ini, teman-teman. Jadi kayak punya punya apa ya, punya waktu yang lebih gitu, dan bisa memanage apa yang memang harus dilakukan, kegiatannya di rumah tuh jadi kayak lebih teratur gitu loh, teman-teman. Itu sih yang aku rasain secara pribadi, dampak positif dari virus corona ini. Tapi kita nggak boleh terlena ya, teman-teman, bahwa kita punya kebutuhan juga yang harus memang kita penuhi gitu kan. Jadi tetap stay positif, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan itu pasti punya tujuan. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.